Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Aldo Marmiknino Bais, Anugrah Jordan, Makrina Elna Nasing, Maria Novarani Lake, dan Mayang Adnan Mahaputri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi adalah kestabilan dalam sistem persamaan diferensial linear dan non-linear. Untuk pemateri, saya persilahkan. Baik, kita akan masuk pada definisi sistem linear dan titik tetap. Jadi, untuk sistem linear itu sendiri, yang pertama kita ubah dulu sistem linear pada persamaan dua dimensi, sehingga uh, dapat ditulis dalam bentuk dx per dt sama dengan ax tambah by. Lalu dy per dt sama dengan bx tambah by. Dengan a, b, c, d-nya itu konstanta atau parameter, dari X sama dengan AX itu diperoleh matriks A dan X. Lalu selanjutnya untuk titik tetap pada sistem persamaan yang ke-10 itu diperoleh pada kondisi dx per dt sama dengan dy per dt itu sama dengan 0. Lalu untuk analisis kestabilan titik tetap itu sendiri, misalnya itu sistem persamaan diferensial pada persamaan 10 tadi itu dia punya matriks koefisien seperti yang tertera pada slide. Lalu untuk definisi persamaan karakteristiknya itu kita bisa menggunakan determinan A kurang lambda I sama dengan 0 sedemikian sehingga diperoleh persamaan lambda kuadrat kurang alfa lambda tambah beta sama dengan 0, dengan alfanya itu diperoleh dari A tambah D raise A dan betanya itu sama dengan AD kurang BC dengan determinan A. Dari persamaan 11 tadi itu, persamaan karakteristik, kita peroleh nilai eigennya itu untuk lambda 1 dan lambda 2 itu bisa menggunakan rumus alfa kuadrat plus minus akar dari alfa kuadrat kurang 4 beta per 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen. Nilai eigen akan menentukan jenis kestabilan dari suatu sistem dan pola geometris dari jenis kestabilannya. Misalkan suatu sistem persamaan diferensial linear orde 2 homogen, di mana x dotnya itu sama dengan dx per dt sama dengan ax. Dengan A matriks ukuran 2 kali 2 dengan nilai eigennya itu lambda 1 dan lambda 2. Nah, dari solusi dari persamaan 13 dapat diinterpretasikan secara geometris berupa suatu kurva dalam bidang fase 2,2. Untuk ukuran n kali n, maka solusi berupa kurva di ruang berdimensi n. Jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen matriks A disajikan pada tabel berikut. Untuk nilai eigen yang pertama itu untuk lambda 2 lebih besar lambda 1 lambda 2 lebih kecil lambda 1 lebih besar 0 itu jenis titik tetapnya itu improper node dengan sifat kestabilannya itu tidak stabil. Yang kedua, lambda 2 lebih besar lambda 1 lebih kecil 0 itu jenis titik tetapnya improper node dengan sifat kestabilannya itu stabil asimptotik. Ketiga, untuk nilai eigen 0 lebih besar lambda 1 lebih kecil lambda 2 itu jenis titik tetapnya itu titik saddle dengan sifat kestabilannya itu tidak stabil. Yang keempat, lambda 1 sama dengan lambda 2 lebih besar 0 itu jenis titik tetapnya itu proper atau improper node dengan sifat kestabilannya itu tidak stabil. Yang kelima, lambda 1 sama dengan lambda 2 lebih kecil 0 itu jenis titik tetapnya itu proper atau improper node dengan sifat kestabilannya itu stabil asimptotik.
lambda 1, lambda 2 sama dengan R plus minus mu I. Yang ke-7, mu lebih besar 0 itu jenis titiknya itu titik spiral, di mana sifat kestabilannya itu tidak stabil. Yang ke-8, mu lebih kecil 0 itu sifat kestabilannya itu stabil asimptotik. Yang terakhir, lambda 1 sama dengan mu I, lambda 2 sama dengan minus mu I, di mana jenis titik tetapnya itu center dan sifat kestabilannya itu stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya itu ada jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen, tapi pada slide yang ini menampilkan secara visual. Jadi kalau misalnya dia simpul stabil, gambarnya seperti pada slide, simpul tak stabil seperti pada slide, dan juga jenis kestabilan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan contoh soal. Untuk contoh soalnya, lakukan analisis kestabilan pada sistem otonom linear di mana X head-nya itu sama dengan min 2X ditambah Y, dan Y head-nya itu sama dengan X dikurang 2Y. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan matriks koefisien A dari sistem persamaan diferensial yang tadi. Nah, karena kita punya matriks koefisiennya itu A-nya itu sama dengan min 2, 1, 1, min 2. Langkah selanjutnya, sesuai penjelasan tadi, kita cari persamaan karakteristiknya. Dan untuk mendapatkan persamaan karakteristiknya itu diperoleh dari determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, itu hasilnya diperoleh lambda satunya itu min 1 dan juga lambda 2-nya itu min 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari akar-akar dari persamaan karakteristik, selanjutnya adalah kita menentukan vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk lambda sama dengan min 1. Untuk lambda sama dengan min 1, itu tinggal substitusi min 1 ke dalam yang tadi, min 2 kurang lambda, 1, 1, min 2 kurang lambda. Jadi min 2 kurang kurang 1 itu min 1. Setelah itu 1, 1, dan min 2 kurang 1 itu min 1. Setelah itu dikalikan dengan vektor kolom V1, V2 itu sama dengan 0. Itu diperoleh min V1 tambah V2 sama dengan 0 atau V1 kurang V2 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya itu kita misalkan V1 itu dia sama dengan 1, maka kita peroleh V2-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh vektor eigen untuk yang pertama dari lambda 1 sama dengan min 1 itu K1 dikali vektor kolom 1, 1. Untuk selanjutnya kita lihat vektor eigen dari nilai lambdanya sama dengan min 3. Nah, kita tinggal substitusi min 3 ke dalam matriks yang tadi, min 2 kurang 3 itu 1, 1, 1, terus min 2 kurang 3 jadi 1. Setelah itu kalikan dengan vektor kolom V1, V2 sama dengan 0, itu kita peroleh V1 tambah V2 itu sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan V1 itu sama dengan 1, maka kita peroleh V2-nya itu sama dengan min 1. Sehingga diperoleh vektor eigennya itu, vektor eigen yang kedua itu sama dengan K2 dikali 1 min 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mayang. Dari pembahasan yang tadi, maka kita peroleh solusi umumnya untuk X, T, Y, T sama dengan C1 eksponen min T dari matriks 1, 1 dan tambah C2 eksponen min 3T dari matriks 1, min 1. Nah, sekarang kita akan mencari untuk nilai awalnya yang mana nilai awalnya itu X0, Y0-nya itu 1, 1.
Sehingga kita peroleh solusi khususnya itu untuk XT itu sama dengan E pangkat min T dan YT sama dengan E pangkat min T. Nah, ini artinya arah trayektorinya itu dari titik 1 ke 1 bergerak menuju titik pusat 0,0 saat T-nya mendekati tahingga. Slide selanjutnya. Nah, untuk nilai awalnya X0 Y0 yang mana min 1,1 itu diperoleh solusi khususnya untuk XT itu sama dengan min E pangkat min 3T dan YT sama dengan E pangkat min 3T. Nah, kalau seperti itu artinya arah trayektorinya itu dari titik min 1,1 itu bergerak menuju titik pusat 0,0 saat T mendekati tahingga. Kemudian dengan cara yang sama untuk beberapa nilai awal lain itu akan kita peroleh potret fase seperti pada slide. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata selama presentasi kami. Terima kasih.